Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Kamun dengan nomor NIM 220401010212 dengan jurusan PJJ Informatika di Universitas Siber Asia Jakarta tahun 2026 dengan mata kuliah pada tugas mata kuliah dari pemrograman bergerak. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sekaligus mendemonstrasikan aplikasi yang telah saya develop sebagai tugas satu kuliah dengan mata kuliah pemrograman bergerak. Aplikasi ini dibuat untuk membantu pengguna dalam menjalankan proses secara lebih mudah dan cepat serta efisien. Dalam pengembangan aplikasi dirancang menggunakan Android Studio dengan menerapkan konsep antarmuka yang sederhana, responsif, dan mudah digunakan oleh user. Adapun fitur utama yang tersedia pada aplikasi ini meliputi halaman login, registrasi pengguna, dashboard utama, dan pengelolaan. Di sini saya akan sedikit eh, menyampaikan terkait dengan proyek yang bukan proyek tugas ya. Kalau proyek terlalu gede, tugas pemrograman itu, proyek ini saya namakan proyek aja, tugas proyek yang meliputi ada di sini activity register, activity dashboard yang saya buat. Terus juga di sini ada main activity, ada activity register dan dashboard. Nah, untuk activity main XML dan activity register XML dan activity dashboard XML adalah file layout XML pada aplikasi Android Studio. File ini digunakan untuk mengatur tampilan, mengatur tampilan antarmuka setiap halaman activity di aplikasi Android. Nah, di sini activity yaitu halaman utama yang biasanya digunakan untuk login, halaman login, halaman halaman awal dari aplikasi, dan selanjutnya activity register, di mana activity register itu adalah layout untuk halaman registrasi atau pendaftaran yang biasanya meliputi edit text, username, dan password, atau bisa ditambah lagi dengan email ataupun dan lain-lain. Di sini juga ada tombol registernya. Selanjutnya ada activity dashboard. Di dalam activity dashboard ini adalah layout untuk halaman dashboard dan menu utama setelah login berhasil yang biasanya berisi data user. Kalau di sini data user, terus ada ada gender, pokoknya data user yang harus diinputkan di sini, itu di dashboard. Selain itu, ya ini tergantung daripada keperluannya. Baik, setelah kita membangun tiga item ini, activity,
activity register, dan activity dashboard. Nah, di sini saya akan eh, demonstrasikan hasil daripada develop saya ini. Baik, dan kini saya untuk menjalankannya kita mempergunakan emulator dari dalam Android Studio yang mana di dalam hal ini saya pilih Pixel dan ini sudah tampil dan mari kita demonstrasikan dari eh, develop yang sudah saya buat. Baik. Nah, program ini, aplikasi ini setelah di develop itu tentunya akan muncul di emulator launchernya dan di sini saya akan eh, demonstrasikan. Dan di sini dari launcher-launcher ini ada tugas project sebagai ikonnya, sebagai launchernya. Dan setelah kita klik, nanti akan muncul halaman utama, yaitu halaman form login. Nah, di form login ini, di sini ada sebagai sebagai gambar halaman utama. Gambar halaman utama ini programnya image view. Di dalam halaman utama itu ada user. Nah, dan ini programnya inter text view dan juga password juga ini sifatnya text view. Selanjutnya juga ada admin. Admin ini edit text yang bisa diedit, dimasukkan namanya dan passwordnya apabila sudah registrasi atau sudah punya eh, username dan password. Selanjutnya ini eh, ini password. Ini password. Nah, nah setelah kita punya username dan password, di sini diketikkan. Misalnya kalau kita sudah punya punya username, misalnya admin dan passwordnya 12345. Nah, kalau ini benar, maka akan apabila dipijit login, ini masuk ke halaman dashboard. Nah, ini dashboard. Nah, di dalam dashboard ini ada beberapa aplikasi yang sudah ada di dalamnya. Di antaranya adalah masukkan nama. Nah, di sini kita bisa memasukkan nama. Dan di dalam dashboardnya adalah seperti begini. Ini masukkan nama itu ada eh, di sini. Itu ini codingannya seperti ini. Lalu ada gender. Gender ini adalah radio button yang dibungkus oleh radio group. Di radio button radio button gender ini ada pria, ada pun wanita. Ini pilihan. Selanjutnya ada checkbox. Checkbox ini untuk checklist, data checklist. Kalau kita setuju, kita tinggal klik. Nah, tadi kita masukkan nama dulu. Pertama ya, masukkan nama. Terus gender, pilih misalnya pria. Terus checkbox. Checkbox dan ini
codingannya dan ini eh, centangnya. Gitu. Selanjutnya ada di sini item, ya item jurusan. Jurusan itu adalah untuk memilih jurusan apa kita sekarang lagi kuliah. Nah, di sini saya pilih informatika. Nah, untuk codingannya adalah ini, eh, yaitu bentuknya spinner. 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 Nah, pilihan pilihannya ada di dalam. Nah, selanjutnya ada tombol eh, aktif. Nah, status mahasiswa itu aktif atau tidak, tinggal pilih di sini. Kalau tidak, tidak usah dicentang. Kalau tidak usah diklik. Kalau aktif, bisa diklik. Harus diklik. Dan ini developnya. Itu sifatnya sweet. Sweet. Selanjutnya umur atau usia. Nah, pilihan usia ini tidak mengetikkan nama, tetapi menggeser dari shift sekbar ini. Misalnya umurnya berapa? Misalnya 71 tahun. Dan sekbar ini codingannya. Nah, di dalam halaman dashboard ini, setelah kita isi terus, lalu setelah kita isi semuanya data, lalu kita terus kita kirim dengan tombol send yang eh, hijau ini. Kita coba klik. Nah, muncullah data pengguna atau data user yang sudah diinputkan semuanya muncul di sini. Kalau kita koreksi, setelah dikoreksi kalau memang benar, kita bisa langsung oke. Nah, di dalam dashboard ini ada tombol-tombol selain yang tadi ada home, ada sheet dan profil, yaitu untuk halaman untuk pencarian dan profil kita. Gitu. Nah, selanjutnya kita kembali ke halaman utama. Di dalam halaman utama ini ada tombol register. Nah, tombol register ini apabila kita belum mempunyai user name ataupun password, yaitu klik di sini. Nah, sini muncul form register itu ada username sebagai teksnya. Nah, kita register sebagai teks view-nya dan masukkan username sebagai edit text-nya, yaitu kita bisa memasukkan nama-nama di sini. Misalkan Ujang Kamun, set di sini ya. Ujang Kamun, lalu passwordnya, misalnya kita bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, atau bisa variasi huruf dan angka. Setelah kita isi, baru klik register dan ini akan menyimpan data kita di database.
Nah, setelah itu kita login. Setelah memasukkan data, kita login. Bisa login di sini. Demikian eh, demo daripada eh, pro- proyek dari tugas satu pemrograman bergerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.